Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uum Komariah, SPD M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah teori sastra. Saya akan mempresentasikan teori sastra, yakni menganalisis novel yang berjudul Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi, menggunakan pendekatan ekspresif. Oleh Anis Marfu'ah Husnul Khotimah, NIM 21014200094. Dalam menganalisis ini, kita akan membahas yang pertama, ada pendekatan ekspresif, yang kedua, novel, yang ketiga, ekspresi pengarang. Yang pertama, ada definisi pendekatan ekspresif. Apa sih pendekatan ekspresif itu? Pendekatan ekspresif adalah pendekatan karya sastra dengan jalan menghubungkan karya sastra dengan pengarangnya. Keberadaan karya sastra tidak dilepaskan dari pengarang selaku penciptanya. Hal ini karena apa yang ditulis pengarang dianggap sebagai ekspresi dari perasaan, sikap, emosi, dan pikiran pengarang. Dalam mengkritik novel Dalam Mihrab Cinta, misalnya, kita harus memahaminya dalam hubungannya dengan Habibur Rahman El-Shirazi selaku pengarang. Yang kedua, ada perbedaan novel dan novelet. Novel adalah karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Sedangkan novelet adalah novel pendek. Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Namun, di sini saya akan menganalisis novelet Takbir Cinta Zahrana karya Habibur Rahman El-Shirazi. Yang pertama ada ekspresi pengarang, yakni tegar. Matanya berkaca-kaca. Kalau tidak ada kekuatan iman dalam dada, ia mungkin telah memilih sirna dari dunia. Halaman 13. Di sini dijelaskan bahwa pengarang mengekspresikan ketegarannya dalam menjalankan hidup. Karena pengarang yakin bahwa Allah akan memberikan kehidupan yang terbaik buatnya. Selanjutnya, ada ekspresi pengarang sedih. Di sini, pengarang mengekspresikan kesedihannya terbukti dalam penggalan cerita, halaman 14. Ada satu hal yang ia tangisi setiap malam, setiap kali bermunajat kepada Sang Pencipta siang dan malam. Ia menangisi takdirnya yang juga belum berubah. Selanjutnya, ada ekspresi pengarang tenang. Saya pernah mendengar baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-ajalatu minas syaiton. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Saya tidak mau tergesa-gesa. Saya tidak mau mengecewakan siapapun, termasuk diri saya sendiri. Maka perkenankan saya untuk menjawabnya 3 hari ke depan. Saya akan langsung menyampaikan kepada Pak Karman yang saya hormati. Maafkan jika saya tidak bisa menjawabnya sekarang. Halaman 22. Di sini, si tokoh perempuan yang bernama Zahrana mencoba untuk tetap tenang dalam menjawab pinangan dari tokoh Pak Karman. Selanjutnya ada ekspresi pengarang kecewa. Suratmu sudah kuterima. Kamu pasti tahu bahwa jawabanmu sangat mengecewakanku. Halaman 25. Dari ucapan tersebut diungkapkan oleh tokoh Pak Karman yang terlihat dari ucapannya sangat kecewa atas keputusan yang diambil oleh Zahrana. Selanjutnya ada ekspresi pengarang yakni marah. Terlihat dari ucapan si tokoh, pengarang mengekspresikan kemarahannya terbukti dalam
Dialog halaman 34. Ketika ia duduk di kursinya, ia menangkap sepucuk surat tergeletak di atas meja kerjanya. Ia baca surat itu, kemarahannya meluap. Kurang ajar. Ekspresi pengarang selanjutnya yakni bahagia. Akhirnya, aku akan menjadi pengantin juga. Aku akan punya suami. Aku akan hidup membina rumah tangga layaknya orang lain. Hatinya berbunga-bunga. Ia bahagia. Halaman 59-60. Pengarang mengekspresikan rasa bahagianya tokoh Zahrana atas terwujudnya mimpi yang selama ini yang ia dambakan. Selanjutnya, ada ekspresi pengarang yakni kaget. Di sini, ekspresi pengarang mengekspresikan kekagetannya pada tokoh Zahrana, terbukti pada dialog halaman 62. Apa? Ia kaget bagi tersengat listrik beribu-ribu volt. Selanjutnya ada ekspresi pengarang yakni sabar. Dalam dialog di sini, ekspresi pengarang mengungkapkan rasa sabar, terbukti pada dialog halaman 65. Ya, doakan aku ya Lin, semoga aku kuat. Tapi bagiku ini sangat berat. Selanjutnya, ekspresi pengarang, takut. Maaf Bu, mungkin Hasan cuma bercanda. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak-tidak sama Hasan Bu. Sungguh. Nada takut dan khawatir. Halaman 78. Di sini dijelaskan ketakutan dan kekhawatiran seorang tokoh Zahrana karena ia tidak menyangka dengan apa yang dikatakan oleh ibunya Hasan sebelumnya. Selanjutnya ada ekspresi pengarang terharu, menangis terseduh-seduh. Melihat hal itu, sang ibu bingung dan bertanya-tanya kepada Zahrana. Dengan terisak-isak, Zahrana menjelaskan apa yang terjadi. Sang ibu turut menangis. Zahrana lalu sujud syukur. Halaman 83. Dalam penggalan cerita tersebut dijelaskan bahwa si tokoh mengekspresikan rasa bahagianya, rasa syukur yang telah apa Tuhan takdirkan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.